Kita berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Seperti yang saya ucapkan pada channel YouTube Greg CCTV Sabtu kemarin, menyoal adanya orang dekat Bupati Radia Pocinagah yang mengatur segala kegiatan pengadaan barang dan jasa di OPD pemerintahan Kabupaten Simalungun. Selain di Dinas Pendidikan, ada orang teman dekat Bupati yang dia bawa dari kota Batam. Orang inilah yang mengatur seluruh proyek-proyek di dinas yang ada. Ini bukan rahasia umum lagi. Masyarakat Simalungun tidak asing lagi dengan orang ini. Konon dialah ketua tim pemenangan Bupati Radia Pocinagah saat masa pilkada. Minggu siang kemarin saya membaca sebuah media. Berita dari salah satu media online, Mimbar Sumut, yang terbit pada Sabtu 9 April 2022 dengan judul berita untuk dapat proyek PL atau penunjukan langsung, rekanan di Simalungun harus bayar fee 18 hingga 20%. Para rekanan di Simalungun resah karena diwajibkan menyerah bidang fee proyek sebesar 18-20% tadi untuk mendapatkan pekerjaan yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2022. Informasi ini diperoleh pada Jumat 8 April 2022. Uang pelicin sebesar 18-20% tersebut harus dibayarkan di depan. Untuk itu, proyek yang tidak proses lelang atau tender yang dikelola oleh sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum atau PU, Dinas PSDA atau Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, dan dinas-dinas lain. Untuk proyek-proyek penunjukan langsung ini atau PL ini harus membayar fee tadi di depan. Kalau tidak dibayar di depan, tidak akan mendapatkan pekerjaan. Dan ini bukan rahasia umum lagi, ujar salah seorang rekanan di Pematang Raya, ibu kota Kabupaten Simalungun. Sedangkan untuk tender-tender, untuk proyek tender atau bencana alam yang nilainya di atas 200 juta atau sampai 1 miliar bahkan lebih, fee ditentukan oleh oknum orang kepercayaan Bupati Simalungun tersebut. Beginilah sebagian kutipan berita dari media online Mimbar Sumut tadi. Beginilah praktik-praktik yang umum terjadi di daerah-daerah kabupaten kota yang sering mengakibatkan banyaknya kepala daerah tertangkap tangan, operasi tangkap tangan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Begitu banyak contoh-contoh di Sumatera Utara pada kasus tindak pidana korupsi. Terakhir Bupati Langkat yang viral karena OTT oleh KPK dan Polda Sumatera Utara, yang akhirnya diketahui abangnya Bupati sebagai pengumpul uang proyek dari para rekanan, dan akhirnya juga menjadi lebih viral karena Bupati terbit rencana perangin-angin mengkerangkeng manusia di rumahnya sendiri. Nah, jelas-jelas tertuang dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2021 hingga 2026 berbunyi, dalam mewujudkan visi ke-7, pemerintahan Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program, diantaranya yaitu yang pertama adalah pengadaan tanpa fee proyek atau program dan peningkatan pengawasan di lapangan. Yang kedua, maksimalisasi LPSE atau layanan pengadaan sistem elektronik.
Yang ketiga, pemanfaatan CSR. Yang keempat, pemanfaatan dana desa. Jelas? Poin nomor 1 disebutkan soal proyek tanpa fee. Hendaknya karena Bupati RHS ingin mengembalikan kos politiknya pada waktu pilkada, sehingga menghalalkan segala cara, merestui ataupun memerintahkan orang kepercayaannya melakukan tindak pidana korupsi terhadap proyek di dinas-dinas pemerintahan Kabupaten Simalungun. Jika memang tidak restu Bupati terhadap orang-orang kepercayaannya ini yang menguasai dinas-dinas tersebut, tentu RHS menegur dan melarang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya tersebut. Bukan malah melakukan pembiaran dan seakan tidak tahu menahu. Yang terjadi saat ini seperti pemberitaan beberapa media online berbanding terbalik dengan apa yang sering diucapkan RHS pada saat kampanye dulu, yaitu tidak akan mengambil keuntungan dari fee proyek jika sudah menjabat. Beliau lagi-lagi sering mengatakan, datang ke Simalungun ini ingin sebagai bapak-bapak dalam tanda kutip dan akan mensejahterakan rakyat Simalungun. Bagaimana mau sejahtera jika para pelaku-pelaku UMKM seperti para rekanan dimintai setoran fee proyek di depan 18 hingga 20%. Bagaimana juga pekerjaan proyek itu bisa sesuai spesifikasi jika kontraktor sudah dibajak uangnya di muka sebagai fee. Kadis PU Bina Marga Kabupaten Simalungun, Hotbin Sondamanik, ketika dikonfirmasi media Mimbar Sumut soal fee proyek di wilayah kerjanya, jelas-jelas dia membantah dan menjawab melalui pesan WhatsApp, setahu saya tidak ada itu. Begitu kira-kira jawabnya. Kenapa Hotbinson menyatakan demikian? Karena memang dia tidak melakukan hal itu. Begitu juga dengan kepala-kepala dinas yang lain. Karena semua kegiatan yang ada di dinas itu sudah diambil alih oleh orang-orang kepercayaan bupati tadi. Para kadis tidak punya kewenangan. Yang seharusnya menjadi hak dan tugas serta tanggung jawab dari kepala-kepala dinas tersebut. Ini juga yang menjadi kekhawatiran kita. Kasihan melihat kadis-kadis ini. Tanggung jawab pekerjaan ada pada mereka. Akan tetapi kewenangan mereka dikebiri. Bisa-bisa kadis dan PPK kena penjara loh jika ada temuan dalam pekerjaan proyek di OPD-nya masing-masing. Padahal bukan mereka yang mengatur. Yang mengatur pekerjaan itu kepada siapa diberikan, ya orang-orang kepercayaannya bupati tadi. Ya dalam anggaran tahun ini termasuk tahun lalu bisalah Bupati Radia Pusinaga break even point ya. Contoh nih, Dinas Pertanian ada proyek fisik 30 miliar. Jika diambil saja 10% dari rekanan sudah dapat 3 miliar. Tidak usah muluk-muluk 18 atau 20% kewajiban fee di depan seperti berita di atas tadi. 10% saja diambil sudah 3 miliar. Belum lagi di Dinas Pekerjaan Umum atau PU yang mencapai ratusan miliar anggaran proyek di dinas itu. Belum lagi di Dinas Pendidikan yang hampir semua pekerjaan dikerjakan oleh orang kepercayaannya itu yang anggarannya besar sekali di dinas ini. Bayangkan bantuan dari pemerintah pusat aja nomor 2 terbesar di Indonesia untuk Dinas Pendidikan Simalungun. Kalikan aja sendiri ya. Break even point kan.
Bullshit deh. Sama aja dengan yang lalu-lalu. Sama aja dengan KDH-KDH yang lain. Saya sepakatlah dengan apa yang dikatakan adinda saya, Direktur Institut Law of Justice atau ILAJ. Adinda saya full funder CIT, juga pengurus GMKI pusat, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas orang-orang kepercayaan bupati katanya. Jika benar adanya praktek membayar kewajiban proyek-proyek di Kabupaten Simalungun. Jika orang-orang kepercayaannya itu pernah juga mengatakan penegak hukum sudah diamankan, mungkin itu hanya sebatas aparat daerah kawan. KPK dan aparat penegak hukum yang lainnya dari pusat sana mengawasi kalian loh. Hati-hati kalian loh. Yuk mari buka-bukaan di konten kita Greg CCTV. Terima kasih. Kita berada di opini dan edukasi Greg